Akhirnya menyerah, Fadlizon kini puji-puji Jokowi sundul langit, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Politisi Gerindra Fadlizon mengutarakan kebahagiaannya saat bertemu Presiden Joko Widodo saat sama-sama menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN di ibu kota Kamboja, Phnom Penh. Pengakuan ini disampaikannya melalui akun Twitter pada Kamis 10 November 2022. Ketemu Presiden Jokowi dalam ASEAN AIPA Leaders Interface di Phnom Penh, Kamboja, tulisnya. Tidak hanya itu, Fadlizon juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan ucapannya pada Ketum Prabowo Subianto. Saya ucapkan terima kasih atas komentar dukungan Pak Jokowi untuk Pak Prabowo. Lalu Pak Jokowi menjawab, tulisnya. Fadlizon hingga kini belum membeberkan apa respon Jokowi atas ucapan terima kasihnya itu. Lalu Pak Jokowi menjawab, katanya. Untuk diketahui, konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN di ibu kota Kamboja, Phnom Penh, digelar pada 10-13 November 2022. KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN akan dihadiri oleh kepala negara atau pemerintahan negara-negara anggotanya. Namun, pada KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN, pemerintah militer Myanmar tidak akan menghadiri KTT atau pertemuan terkait lainnya. Selain Joko Widodo, beberapa pemimpin negara mitra ASEAN juga direncanakan hadir dalam KTT terkait, diantaranya Perdana Menteri China Li Keqiang. Kemudian Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang belum dipastikan hadir dalam KTT terkait. Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi dan rombongan memang dikabarkan telah tiba di Bandara Internasional Phnom Penh, Kamboja. Jokowi dijadwalkan akan menghadiri KTT ASEAN. Berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media dan Informasi Setpres, Rabu 9 November, Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi mendarat di Phnom Penh sekitar pukul 19.30 waktu setempat, setelah menempuh 3,5 jam penerbangan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Menteri Pos dan Telekomunikasi Kamboja, Van Det Chia, Duta Besar LBBP Republik Indonesia Phnom Penh, Sudirman Haseng beserta istri, dan Atase Pertahanan Republik Indonesia Phnom Penh Muhammad Rizal beserta istri menyambut Jokowi dan Iriana di bawah tangga pesawat. Dari Bandara Internasional Phnom Penh, Jokowi dan Iriana beserta delegasi menuju hotel untuk bermalam. Setiba di hotel, Jokowi disambut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan perwakilan staf KBRI Phnom Penh. Bagaimana menurut Anda? Ahok sindir orang pintar ngomong, banyak yang kepanasan, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pada hari Minggu kemarin, Ahok sempat menghadiri acara reuni relawan Pilgub 2017 di Mall Cilandak Town Square. Ada cerita yang lucu, ini terkait dengan sindiran terhadap seseorang. Awalnya, pembawa acara menyinggung soal kelakar Ahok yang disebut memiliki waktu saat menjabat sebagai komut Pertamina. Jadi si pembawa acara bertanya lagi apakah Ahok sudah melihat Super Sapan. Jadi Ahok menjawab, tidak usah bahas politik, tidak usah bicara ke arah politik. Tapi dia juga bilang bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk bekerja. Dia juga cerita soal ditahannya dirinya di Makobrimob dan dia mengaku bersyukur lantaran bisa belajar menjadi seseorang yang bisa menerima keadaan. Ahok lalu kembali menyinggung soal seseorang yang pintar ngomong. Jadi Ahok mengungkit sosok ini sebanyak 2 kali. Dia menilai seseorang yang pintar berbicara kini dianggap orang hebat. Ahok menjelaskan tentang peran pejabat sebagai etalase. Lalu dia mengutip perkataan mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. Jadi akhirnya, kalau kita jadi pejabat, kita jadi tontonan, jadi etalase yang mempertontonkan karakter sejati. Maka disebutkan oleh mantan Presiden Amerika, kalau mau uji karakter sejati seseorang kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan karakternya. Pak Ahok ini bisa saja ya menyindir seseorang. Hati-hati aja sih, nanti buzzernya ngamuk dan mengkafir-kafirkan Ahok. Pendukungnya terkenal keras dan berani lakukan apapun. Apalagi saat ini buzzernya sudah terbentuk.
bahkan ada yang sudah dapat pelatihan. Kalau kalian lihat di medsos, mereka mulai nongol di mana-mana, membela junjungannya dan mengcounter setiap hujatan. Mereka siap menerkam siapapun yang berusaha menyindir junjungannya. Ucapan Ahok ini saja diserang habis-habisan oleh buzzer sebelah yang kebakaran jenggot, seolah tidak terima junjungannya direndahkan seperti itu. Pintar ngomong kalau dibarengi dengan pintar kerja dan hasil kerjanya terbukti, itu bisa jadi nilai plus. Banyak ngomong tapi hasil kerja kelihatan jelas. Tapi dia pintar ngomong sekaligus dibarengi dengan pintar ngeles, pintar menjual janji palsu, pintar ngibul, pintar cari muka kepada masyarakat, pintar melarikan diri dari masalah, pintar meminta orang lain untuk menjadi tameng, pintar ngabisin duit, pintar kelebihan bayar, pintar resmikan proyek yang bahkan belum jadi. Apalagi, pokoknya banyak deh. Ini kan kayak pemimpin ecek-ecek, besar di mulut tapi kecil di tindakan. Lihat saja Anies, apa kehebatan dia? Jago ngomong, itu sudah pasti. Dia juga jago memposisikan diri sebagai orang yang hebat lah pokoknya. Bahkan presiden pun dianggap bukan siapa-siapa. Dianggap orang lain levelnya selalu berada di bawah dia. Makanya sewaktu banjir parah di Jakarta, terjadi perdebatan alot antara Anies dengan pemerintah pusat. Dia merasa hebat tapi tidak punya solusi. Anies seperti tukang jual obat pinggir jalan. Jago ngomong, gaya bicara sangat meyakinkan. Banyak yang terhipnotis dengan kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya. Tapi semua itu cuma omong kosong. Mulutnya terlalu banyak kelicikan saat mengatakan seluruh warga DKI bisa punya rumah. Nyatanya rumah DP 0 rupiah cuma terbangun 5% saja. Target disunat habis-habisan dengan alasan yang dibuat-buat. Ini sesuai dengan bukti bahwa Anies juga pintar ngeles. Kemampuan ini sedang dipertunjukkan Anies di seluruh Indonesia. Menebar janji manis tapi busuk agar masyarakat memilih dia sebagai Presiden RI. Anies saat ini sedang berkeliling di seluruh Indonesia dengan janji membawa perubahan dan perbaikan bagi negara ini. Mulut manis si Anies kembali mencari mangsa. Kali ini bukan hanya warga Jakarta, tapi seluruh warga Indonesia. Dia sedang menjaring warga yang sekiranya bisa dijadikan korban atau bahkan yang bisa dibodohi dengan janji manisnya. Maka dari itu jangan memilih orang yang cuma pintar ngomong, pintar ngeles tapi tidak bisa kerja. Negara tidak butuh pemimpin seperti tukang pidato dan orator. Peribahasa tong kosong nyaring bunyinya harus diingat baik-baik. Yang banyak ngomong, yang jago ngeles, yang pintar menata kata biasanya kosong tindakan. Bagaimana menurut Anda?